si cantik, muka glowing, bibir mungil, hidung mancung, mata lentik, kagum menggantung, senyum tengil. Cantiknya aku karena perawatan delineation, glow skin, botox, laser, terbaik, terpercaya selalu. Klinik Utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik, mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu di Laumanen Det 10. Hai kamu, jangan biarkan muka kusam mengganggu. Tampil sendu, kerut sana sini, tampak lelah dan tampak tua. Ayo lekas perawatan diri, buka Google, cari-cari klinik terbaik untuk perawatan diri. Hanya Laination yang merawat dari hati. Klinik Utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik, mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu di Laumanen Det 10. Ayo kalian semua, jangan simpan kusut kalau itu. Lekas pergi, lekas datang ke Laination reservasi. Ada botox buang kerut, glow skin bebas kusam, laser koreksi skarmu, kolagen stimulator hilangkan tua kendur. Klinik Utama Laination siap melayani, memberi yang terbaik, mengubah yang buruk jadi cantik, menyehatkan yang sakit jadi sembuh. Dari Senin hingga Sabtu di Laumanen Det 10. Halo sahabat Laination, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi dokter. Pasti pada ngejawab Iya, sih mas. betul. Pasti Maksudnya pada jawab ngejawab. Tapi dalam hati katanya dok. Dapat ya dalam hati, dalam hati. Oke, selamat datang di live session eksklusif bersama Klinik Utama Laination. Bareng aku Lugi sebagai host di sini dan tentunya dengan Dokter Tuti Rohayati, dokter kesayangan kita di Klinik Utama Laination. Dokter, apa kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Iya. Kayaknya kayak akhir-akhir ini dokter banyak kegiatan nih dokter. Alhamdulillah juga ya, Mas ya. Lugi. Selagi kita bisa beraktivitas, kita bisa memberikan banyak arti, banyak memberikan manfaat ya buat orang banyak melalui Kegiatan banget di luar maupun di dalam Klinik Utama Laination dan memberikan edukasi tentunya untuk kita semua. Nah teman-teman, hari ini kita bakal bahas topik nih yang super penting dok, apalagi buat kamu yang sayang banget sama kulitnya dok. Mungkin kita nyindir-nyindir ke teman-teman yang sering menginvestasikan kulitnya ini, menginvestasikan kecantikan ini kepada kesehatan kulitnya dok. Jadi temanya ini sekarang adalah June Skin Investment dengan hashtag SkinTech Revolution. Nah, live kali ini bukan cuma bakal kasih kamu info menarik soal perawatan kulit, tapi juga tips gitu bagaimana caranya investasi kecantikan. Jadi pastiin kamu ikutin dari awal sampai akhir karena kita akan bocorin dok promo-promo yang akan berjalan di bulan Juni ini. Kita akan bocorin juga hadiah-hadiah apa saja yang kalian bisa dapetin di acara Q&A di akhir acara. So standby ya, dan boleh banget teman-teman sahabat Laination sini semua untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan terbaik kita akan kasih hadiah juga dokter. jadi banyak sekali Biasa, ini ya. karena hari Selasa itu kita selalu mengisi dengan hari-hari penuh. Dokter. Oke, nah Mas Lugi seperti tadi Mas Lugi sesuai dengan yang kita mau hari ini bicarakan tentang bagaimana tadi kalau bicara mengenai merawat kulit itu sebetulnya Mas Lugi bukan tentang bicara mengenai jadi kita bisa tentang bagaimana merawat diri. Sahabat Laination, halo selamat pagi semuanya, senang bisa berjumpa kembali hari ini. Di bulan Juni itu kan mulai kita tahu bahwa
bulan Juni itu sangat erat hubungannya dengan perubahan cuaca ya Mas ya. Betul, Jadi betul. skin investment ini apa aja sih ya? Karena kalau semuanya kita pikirkan untuk investasi, Mas Lugi, kalau mau kapan kita mulai investasi untuk ini kita bicara sedang masalah kulit ya. Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Pada saat kita benar-benar sudah mendapatkan insight ataupun Mas Lugi dapat yang kiranya kapan sih saat yang tepat? Ya sekarang. Nggak ada kita katakan bahwa besok, lusa ataupun nanti. Jadi lebih cepat untuk investasi kulit kita itu akan lebih baik lagi. Karena pada saat kita berinvestasi, Mas Lugi, itu sama dengan khususnya investasi pada kulit ya, sama dengan kita sedang menabung untuk rasa percaya diri kita. Bener gak sih? Betul sekali, rasa dokter. percaya diri kita yang nantinya tuh kita akan memanennya tiap hari loh Mas Lugi. Kalau kita percaya ya, tampilnya kita lebih percaya diri, Betul. tampilnya kita lebih apa ya Mas Lugi, kayaknya pokoknya kita kebawaannya tuh kalau bahasa sekarangnya pede ya, lebih pede. Lebih pede ya, betul. lebih confident dok ya. Betul, skin investment itu pada kulit tujuannya seperti itu. Jadi kita berinvestasi sekarang yang nanti kita tiap hari itu tinggal akan memetik hasilnya Mas Lugi. Itu dia. Nah kalau investasinya mulai dari dulu seperti usia ya Mas Lugi ya, dimulai semuanya saat ini Dokter Tuti usianya seperti ini yang sudah Dokter Tuti lakukan, itu investasinya bukan semata-mata 10 tahun yang lalu Mas Lugi. Kalau 10 tahun yang lalu itu Dokter Tuti usia 40 tahunan, kalau kita berinvestasinya sekarang pada saat usia segini gitu ya, Dokter Tuti mungkin terlalu telat untuk merasakan hasil tadi, memanennya, memetiknya Mas Lugi. Jadi investasinya harus lebih early lagi. Sebenarnya investasi itu teman-teman semuanya, Sobat Daily Nation, bisa dimulai di usia kapan? Yang paling dini mungkin Mas Lugi. Sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena usia itu sudah punya problema. Nah, kapan sih kita mungkin memulainya pada saat yang tepat? Ya pada saat kita memulai usianya itu sudah mulai dengan usia-usia yang punya problematik ya Mas Lugi ya. Problem itu kan banyak teman-teman. Problem yang kita katakan secara hormonal Mas Lugi gitu ya. Lalu juga problem yang nanti bertambah bukan saja secara hormonal, secara iklim ya, iklim yang kita rasakan nih, perubahan di cuaca kita seperti apa, yang kita di negara tropis itu juga berpengaruh. Jadi selain usia itu juga ada iklim atau musim di mana kita tinggal gitu. Lalu ada lagi nggak sih yang mempengaruhi? Banyak produk yang tidak tepat. Nah, itu dia, dok. Ya Mas Lugi. Lalu juga kita produknya tidak tepat karena malas berkonsultasi. Jadi tidak berkonsultasi pada ahlinya. Kalau kita sudah berproblem ya Sahabat The Nation, nanti kita akan ngasih kira-kira seperti apa perawatan-perawatannya ya Mas ya. Sekarang kita akan mulai investasi itu dimulai dari mana dulu ya Sahabat The Nation ya. Jadi sedini mungkin jawabannya. Lalu yang kedua, memang sedini mungkin itu tergantung dengan usia teman-teman. Kapan problem itu muncul? Rata-rata problem itu muncul pada saat kita sudah mulai perubahan hormonal. Yang dikatakan adalah kalau pada wanita ataupun pria itu kalau kita bahasakan itu setelah kita puber ya gitu ya. Artinya pasti belum punya problem yang khusus ya. Walaupun kalau sekarang sangat erat pengaruhnya dengan pola makan Mas Lugi. Nah itu dokter ya. Iya, jadi iya, walaupun problemnya secara hormonal oke so far gitu ya, nggak ada jerawat dan lain-lain, tapi tiba-tiba pada saat usia anak-anak ini sekolah, pilihan dari makanan yang kiranya gitu ya, dari rumahnya mamanya oke sudah membuatkan menu makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Tapi kalau di sekolah, itu kan pilihannya sudah sangat variatif ya Mas, sekarang gitu. Apalagi dengan dimudahkan akses-akses untuk kita bisa membeli kiri kanan atau kita buy media sosial ya, atau kita bisa bermain medsos, tahu semua makan makanan enak, kita bisa belinya dengan virtual gitu ya. Itu juga mempermudah akses, bukan cuma untuk kenikmatan tapi juga tantangan. Jadi kalau kita tahu bahwa problem kita itu kita anggap itu adalah kapan usia yang kiranya butuh, yang tadi dilihat dari usia-usia yang di usia 20 tahun. Nanti usia yang sudah mulai problem antara 25 sampai 30 tahun itu udah problem khusus ya. Orang sudah mikirin, kan Mas Lugi udah merasakan ya, ada perubahan di banyak hal sekali yang merubah gitu ya. Jadi kita nggak cuma prioritas di perawatan untuk skincare saja tuh Sahabat Daily Nation. Kita juga
Ya, betul kan? smile Atau line, ya, gitu ya. atau kita pada saat mengernyit, ya Mas Dahi Lugi, ya. iya. Saya ada dok. Butuh tindakan khusus ya. Ini sepertinya kebanyakan mikir dok ya. Kebanyakan itu. Nah itu karena di atas usia 20 tahun Iya, problem iya. kehidupan kita juga Iya, udah iya, meningkat iya. ya Mas Iya, Lugi. betul. Nah itu dia. Jadi kalau kita bicara tentang kulit itu bukan cuma merawat kulit itu hanya dari luar, tapi kulit juga merawat kulit kita itu Di dari dalam. Atau sama dengan kita secara keseluruhan itu kita merawat tubuh kita dari luar dan dalam. Iya. Karena kalau kulit itu kan bagian daripada tubuh kita, hanya dia sebagai proteksi itu letaknya paling luar tuh adalah kulit gitu, Nah, Mas itu Lugi. dia. Dan juga kebutuhan cairan itu sangat penting, maintenance untuk stres ya, lalu juga pola makan yang sehat, olahraga itu menjadi satu kesatuan, gak bisa dipisahkan. Nah itu ya. Nggak bisa dipisahkan ya. Jadi teman-teman, tadi kita dapat banyak poin dokter ya, dari seberapa pentingnya sahabat Lineation ini sudah benar-benar paham tentang kebutuhan kulit di investasi kulit ini. Terus tadi tipsnya juga dari dokter Tuti udah dapatkan tips kecantikan untuk dialokasikan ke perawatan kulitnya seperti apa. Lalu apa arti investasi kulit menurut dokter Tuti. Nah menurut teman-teman gimana nih? Teman-teman kalau masih ada yang belum jelas boleh kasih pertanyaan ya. Nanti di akhir acara kita akan umumkan untuk 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Klinik Utama Lineation. Oke dok, kita ada pertanyaan nih dok. Ini lebih ke interaktif aja nih, pertanyaan mungkin yang biasa teman-teman tanyakan nih dok. Kalau kita harus pilih satu nih dok, kan ada bahasa healthy skin nih dok ya. Iya. Healthy skin atau flawless makeup dok. Karena ini apa ya, bersinggungan dengan masa sekarang dok. Iya. Ada orang yang emang kelihatannya flawless dari make up, tapi padahal kulitnya nggak sehat. Ada yang benar-benar dia menunjukkan bahwa kulit dia tuh sehat tanpa make up. Dok. Gimana menurut dokter nih? Oke. Ini sebetulnya 2 yang harus digabungkan ya Mas Lugi. Kalau healthy skin itu kita sama dengan pada saat kulit kita itu bicara tentang cantik, sebetulnya kulit itu bukan tentang cantik saja, tapi kulit itu tentang sehat Mas Lugi. Nah itu dia. Kulit yang sehat akhirnya kita percaya diri dan mencintai diri sendiri. Jadi dengan kulit yang sehat itu sama dengan kita mencintai diri sendiri. Kenapa Dokter Tuti harus bikin quote seperti ini gitu ya, khusus nih buat teman-teman. Iya. Jadi Dokter Tuti hari ini bikin quote khusus. Jadi saatnya kulit tuh jadi prioritas kita, di mana kulit bukan hanya tentang cantik, tapi tentang sehat, percaya diri, dan mencintai diri sendiri. Nah, itu quotes-nya dicatat ya pemirsa ya. ya. Kenapa quote-nya seperti ini? Karena kita sudah tahu nanti kebutuhan apa untuk kulit kita sehat gitu, Mas Lugi. Jadi kalau kulit kita sehat, kita pasti terlihat penampilannya seperti flawless ya. Dan yang membuat kulit kita sehat adalah perawatan yang memang kita rutin. Namanya juga rutinitas, pasti harus dilakukan dengan rutin, artinya konsisten, terus-menerus, long term, tidak ada batasan. Jadi kalau semuanya, ini ada satu lagi sebetulnya. Jadi kalau semuanya kita mau berinvestasi, jadi skincare itu bukan dari bagian daripada kayak kita cuma berinvestasi hari ini aja. Tapi kita itu tahu bahwa kayaknya kita berhubungannya tuh pengennya investasi itu kayaknya cuma sekedar, maafin ya Mas Lugi, kita pada money oriented ya, uang gitu ya. Padahal bukan itu aja. Bukan itu aja. Jadi skin investment ini atau investasi pada kulit ini jangan berpikir kalau kita tentang uang tuh artinya kayak mikirnya tuh pengeluaran gitu ya. Nah itu dia. Ya. Coba stigmanya dihilangkan dulu nih. Ini investasi bukan investasi bodong dan lain-lain dong. Iya, jadi kalau semuanya skin investment itu bukan tentang pengeluaran teman-teman semuanya. Jadi jangan mikirin kita jadi pelit ya Mas Lugi, pelit nih terhadap produk-produk yang harus kita persiapkan untuk investasi tersebut. Kayak seumpamanya Mas Lugi, kan Dokter Tuti sering bilang ya ke Mas Lugi ya, Mas Lugi gimana caranya kita saving money gitu ya. Tapi skin investment ini jangan bicara tentang pengeluaran, karena itu adalah skincare ini yang kita akan jadikan investasi. Betul sekali. Benar nggak Mas Lugi? Ya. Nah seperti itu yang mau kita ubah mindsetnya gitu. Kalau kita bilang sayang deh mau beli mic cleanser semuanya gitu ya, sayang deh mau beli toner gitu ya, padahal itu investasi Mas Lugi. Ya, pengeluaran yang akan kita jadikan investasi untuk kulit gitu.
Jadi menabungnya bukan dalam pundi-pundi uang yang kita pilih bank tertentu untuk kita bisa menanamkan ini, atau kita main saham gitu ya, kripto atau segala macam gitu ya. Nanam modal gitu Nanam modal enggak. Ini adalah modal yang jangan kita anggap pengeluaran. Iya, betul. Mengerti ya Mas Lugi ya? Mungkin diibaratkan seperti kita kayak seperti maaf, kita kan perlu mandi dan makan sehari-hari, Dok, ya. Iya. Bisa diibaratkan seperti Betul, itu, Dok, ya. betul. Jadi sangat sebetulnya kayak bahasanya tuh simple ya Mas Lugi ya. Simple, Dok, ya. Skin investasi, jadi investasi pada skin investment ya. Jangan bicara tentang pengeluaran, tapi bicara tentang investasi. Iya, jadi Dokter Tuti hari ini karena sering banget narasumber kita juga bagus-bagus di sini gitu. Kita cari yang santai-santai aja teman-teman, tapi teman-teman bisa merasakan bahwa kalau kita sudah berinvestasi pada produk-produk yang kita perlukan, tapi yang kita perlukan ya Mas Lugi ya, yang kalau kita FOMO aja itu nggak bijaksana. Nah, itu jadi yang kita perlukan, betul ya. Nah itu dia. Baik Mas Lugi, sekarang kita akan bicara mengenai apa saja sih produk-produk yang kita perlukan. Nah itu dia dokter. Iya, yang kadangkala kita itu suka bicaranya pada basic skincare terlebih dahulu. Betul. Itu udah sering banget dibahas, enak, asik, ngomongnya santai, nggak punya beban gitu ya Mas Lugi ya. Untuk investasi pada kulit kita no gender Mas Lugi. Siapapun, wanita, pria, dewasa, muda, tua gitu. Karena itu kan investasi tadi ya, bukan pengeluaran gitu ya. Investasi ya, bukan pengeluaran. Iya, betul Mas Lugi. Nah, itu kapan sih kita membutuhkannya? Paling cepat itu adalah pada saat memang kita tahu keadaan kulit kita meminta apa. Ada perubahan dengan bertambahnya usia, kita meminta lebih gitu ya. Kayak semuanya anak, usia bayi, sama usia yang sudah balita, batita, sama usia yang sudah mulai puber, dan lain-lain kan kebutuhannya berbeda. Di situ pula kita harus concern untuk memilih produk-produk yang tepat, sesuai dengan kebutuhan kulit. Nah, pada saat kita udah punya problem, memang mau nggak mau harus mendapatkan edukasi yang cukup dari ahlinya, Mas Lugi. Tapi paling tidak, kita kapan sih kita mau tepatnya untuk membedakan seperti apa kelainan kulit seseorang ya Mas Lugi, harus tahu dulu jenis dari kulit kita sendiri. Jadi analisa yang tepat itu akan memberikan banyak manfaat untuk kulit kita. Jadi analisa kulit itu harus tepat. Analisa kulit itu ada apa saja sih? Salah satunya adalah kulit kita itu jenisnya. Jenisnya dok ya? Iya betul, jenis kulit kita. Maafin Mas Lugi pasti merasakan. Gak usah Dokter Tuti tanya, Mas Lugi merasakan kulit kita, kulit Mas Lugi apa jenisnya? Berminyak dok. Nah kan seperti itu, kan kelihatan nih di sini agak glowing gitu ya. Walaupun seumpamanya Mas Lugi tidak menggunakan skincare yang berlebihan, tapi yang pasti Mas Lugi menggunakan sunscreen. Iya. Ya, wajib. Betul, karena itu adalah protection. Jadi kalau seumpamanya kita itu setelah kita tahu berinvestasi pada skincare yang tadi, kita tahu dulu kebutuhannya dari analisa kulit yang jelas. Jenis kulitnya harus tahu, problem kulitnya harus tahu. Kalau jenis kulitnya masih kulit normal, rata-rata itu no problem. Nggak ada problem yang sangat spesial. Jadi usia-usia yang sebelum 17 tahun, itu yang kalau perubahan hormonalnya, metabolisme tubuhnya baik, itu nggak mengalami problem yang berat. Tapi aktivitas juga bisa menambah beban daripada kulit kita yang nanti jadi problem. Maafnya, dia senang dengan aktivitas, umurnya sebetulnya masih belum ya, merupakan target untuk problem Mas Lugi. Sebenarnya umurnya 13 tahun, atau umurnya anggaplah 9 tahun, tapi tidak dirawat kulitnya. 9 tahun kadang-kala sekarang sudah mulai ada perubahan hormonal ya, yang kita katakan akhir balik untuk seorang wanita gitu kan, 9 tahun. Nah, mungkin orang tuanya atau anaknya juga cuek, kurang edukasi, kegiatannya lebih banyak outdoor. Untuk anak perempuan mungkin dia pramuka gitu ya, senang kegiatan voli atau kegiatan di luar, main basket atau apa kan sekarang gitu. Nah paskibra atau berenang gitu ya Mas Lugi ya gitu. Nah anak 9 tahun udah dikasih aktivitas yang lebih gitu ya. Kadang-kala kan juga anak 9 tahun untuk anak laki-laki apalagi senang main layangan dan lain-lain, akhirnya muncullah komedo.
9 tahun loh Mas Lugi, karena Dokter Tuti punya pasien usia 9 tahun juga. gitu, Dok. Betul, punya usia 9 tahun yang diajak mamanya. Dan udah penuh ya, ada jerawatnya. 9 tahun ya, ingat ya, 9 tahun tuh ya? berarti kelas 3 SD. Ya kan, kalau masuknya 7 tahun. SMA 3 SD bener Ya, kan kelas 3 SD. Tuh, teman-teman lihat. Iya, jadi ini sebetulnya problem yang harus memang mamanya intens untuk memberikan edukasi. Kalau mau tidur, cuci muka dulu ya. Sekarang itu, Mas Lugi, sudah banyak sekali produk-produk yang memang diperuntukkan sesuai dengan usianya. Dari usia baby, kita sudah banyak merek-merek ya. Banyak. Bener kan? Banyak. Ada bahkan facial foam untuk baby, make up baby aja ada, skincare baby itu ada. Betul, Dok. Ya, betul. Yang lagi hits itu, Dok, ya. Jadi boleh dipilihkan itu produk-produk yang memang sangat gentle, soft kayak gitu. Boleh, kenapa nggak boleh gitu. Jadi jangan sampai telat. Nanti di saat usianya memang sudah punya problem yang lebih gitu ya, kulitnya sudah sehat. Betul. Dan juga tadi kembali lagi Mas Lugi, nggak bisa kita menghindari paparan daripada sinar matahari dan paparan yang intake kita itu dari makanan ya kalau menurut saya. Iya, dokter ya. Sangat sulit, makanan yang manis-manis sekarang banyak sekali ya yang membuat kita itu kayaknya lebih tertarik dengan makanan-makanan yang saat ini mudah disajikan, mudah beli, jajan segala macam. Udah deh nggak usah disebutin, sering banget ya kita sebutin yang enak-enak, yang kenyal-kenyal, yang diskon-diskon juga tuh, Dok ya, iya, di online ya. asin-asin, manis-manis, gurih-gurih gitu ya. Benar nggak, Mas Lugi? Generasi matching ya, Dok. Iya, itu generasi matching. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya teman-teman, problem dari mulai usia usia itu memang muncul. Kita bolehlah gitu secara general dari pada saat usia pubertas. Tapi lebih dini bisa saja. Faktor keturunan kadang-kala on off ya. Maksudnya on off itu kalau tahu triggernya ada, semuanya keluarganya itu lebih dominan kasus aknenya. Aknenya, keluarganya banyak yang kasus-kasus berjerawat. Anak kita muncul lebih dini karena pola di rumahnya itu sama. Sebenarnya pola makanannya yang berminyak, berlemak gitu Mas Lugi gitu. Jadi pola yang kita buat, kita sama dengan kayak kita meng-on-kan. Tapi kalau meng-off-kan, sama dengan, ini prinsipnya Dr. David itu benar-benar deh, merubah mindset Dr. Tuti. Kapan kalau semuanya ada trigger, kita memulainya, atau kita tidak sama sekali memulai. Gitu. Andai kita punya trigger ya, kayak semuanya keluarga kita, ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, riwayat penyakit-penyakit yang katanya itu sangat-sangat berat yang nanti kita efeknya akan lama kita rasakan gitu. Tapi sekarang kita kayak berinvestasi menabung penyakit gitu. Sama dengan kalau investasi itu kayak kita investasi kesehatan juga sama Mas Lugi. Semakin cepat kita merawat diri kita. Tadi kan cantik itu bukan cuma tentang kulit, tapi tentang tubuh, tentang pikiran gitu. Nah, itu dia. Ya, jadi teman-teman sangat overall gitu Mas Lugi menjaga ini nih. Betul, ya gitu. Semuanya berkesinambungan dokter ya. Iya. Jadi balik lagi semua kondisi-kondisi kesehatan kita yang terpancarkan melalui kulit itu berasal dari dalam dokter betul, ya. Betul. Dari pola makan tadi, dari pola kehidupan, pola stres juga dokter ya. Bisa mempengaruhi untuk bagaimana kita untuk kedepannya cara berinvestasi kulit ya. Dokter, ini pertanyaan yang lainnya nih dok nih. Apakah kita seberapa konsistensi kita untuk dalam merawat kulit di rumah dok? Namun sebelumnya Lugi mau ngasih ingat ke teman-teman sahabat Linesian. Tadi dokter kan ngomongin tentang analisa kulit nih dok nih. Analisa kulit kita melalui online pun ada dok, melalui WhatsApp dan e-commerce ya, di linesia.id. Itu bisa langsung nyambung sama adminnya dok. Jadi bisa langsung kirim foto, nanti langsung bisa dikirim juga dok. Nanti nanti kita kirim dok jenis kulitnya apa. Jadi teman-teman tinggal pilih jenis kulitnya apa. Nanti diagnosanya pun ada. Dan jangan sedih juga kalau ketika teman-teman datang ke website kami dok, kita di www.linesia.id, itu di sana ada skin game-nya dok kita. Jadi tinggal masukin nama sama riwayat-riwayat tentang jenis kulitnya, nanti bisa diarahkan bolehnya skincare yang mana nih yang cocok dengan teman-teman semua di sini. Dan yang terakhir yang lebih enak lagi, kita bisa dong ketemu sama teman-teman sahabat Linesian semua di sini untuk datang langsung ke Tamu Linesian di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Bandung.
bisa langsung ketemu dengan Dokter Tuti, bisa ketemu dengan Dokter David langsung, dan kita ada alat dok di sini untuk menganalisa kulit Iya, lebih betul. detail lagi. Ada yang namanya Mhm. skin analyzer dokter. Iya, betul. Karena kalau menganalisa kulit itu kalau sama ahlinya, Mm-mm. kalau kita bicara nih, Iya. Sahabat Nation, yang pertama tuh kita harus tahu dulu betul. Semua produk-produk yang di sini itu selalu ada tulisannya nih Mas Lugi. Facial foam acne. Iya, Iya yang kan? AHA nih. Nah, facial foam AHA. Rata-rata teman-teman juga harus paham mengenai bahan-bahan aktif atau ingredient Iya, aktifnya di yang belakangnya ada. AHA itu apa? AHA hydroxy acid ya, atau salicylic acid, atau kegunaannya kita punya ceramide, atau ada bahan-bahan aktif yang lain gitu. Nah, bahan-bahan aktif tersebut yang membuat suatu kebutuhan di kulit kita itu ditolong Mas Lugi. Iya. Gitu. Jadi dengan bahan aktif bukan karena cuma ada kayak kita ini kan Sahabat Nation kita punya facial foam AHA ya. Kita punya juga di sini dikasih pelengkap, kita punya kayak scrubbernya. Nah, ini tuh kita juga bukan cuma sekedar kayak FOMO orang lain bikin produk seperti ini terus klinik clinician bikin seperti ini. Iya, Ini punya makna tersendiri Iya. Mas Lugi. Jadi si scrubber yang dari silikon ini gunanya karena kulit kita itu juga harus diabrasi. Nah. Abrasi ringan ya. Abrasi itu macam-macam. Ada yang secara mekanik, ada yang secara fisik. Kalau mekanik kita punya alat namanya microdermabrasi. Nah, kalau secara fisik seperti ini kita punya dalam bentuk kayak silika seperti ini ya, Mas Lugi, yang kayak scrub. Ya. Cuma kalau yang mekanik atau yang kita tuh untuk membantu proses skin rejuvenation atau membantu proses regenerasinya dipercepat, itu juga bisa dari kimiawi, bisa menggunakan chemical peeling seperti itu. Jadi banyak baik itu alat ataupun bahan gitu yang membantu proses regenerasi. Karena kalau kita bicara tentang kulit, bukan saja menjaga kesehatannya, karena kulit itu kalau secara anatomi, kebutuhan kulit itu salah satunya itu kulit itu akan beregenerasi. Nah, kapan kulit bergenerasi? Kulit bergenerasi itu kalau dalam teorinya itu 28 sampai 30 hari siklusnya. Oke, hampir sebulan dok Gitu. ya. Betul. Nah, fungsi daripada kulit itu sendiri kan sebagai pelindung daripada ini ya Mas, semua paparan. Nah, seperti itu. Jadi, kenapa pelindung dari semua paparan? Karena kita kena residu make up, kena residu polusi. Nah, itu dia yang bisa kita Nah, hindari, itu dok. dia, betul. Sebagai pelindung, melindungi semua trigger atau semua yang kayaknya menimpa gitu ya. Atau produk daripada skincare yang kita tidak angkat dengan benar. Kosmetik, skincare yang tadi kita tidak angkat dengan benar. Itu perlunya kita tahu basic skincare dan kapan kita harus mengangkat skincare itu dengan benar. Kayak kita cleansing, ada yang mengatakan double cleansing, triple cleansing. Nah, seperti itu. Merawatnya udah oke nih, kita udah baik gitu ya. Mulai kita merawat kulit, tapi tidak membersihkannya. Itu juga tidak bijaksana. Akan menjadi bumerang buat kita sendiri gitu, Mas Lugi. Jadi problemnya kita buat sendiri. Itu kalau di Islam namanya zolim. Iya, jangan sampai zolim ya. Jangan sampai zolim. Ya. Nah, seperti itu Mas Lugi. Jadi produk-produk yang ada ini gitu, yang dikatakan basic skincare, akan lebih tepatnya lagi kita itu punya target lagi adalah advance skincare. Nah, jadi ada basic pasti ada advance. Ya. Kiranya apa gitu ya yang akan kita menjadikan suatu pertanyaan advance? Ya kita sudah menggunakan kelebihan daripada bahan aktif-aktif di mana kita kandungannya ada di serum, essence kayak gitu Mas Lugi. Nah, rata-rata semuanya kita menggunakan kayak DNA salmon lah gitu ya kadangkala ya, atau serum peptide lah gitu kan. Itu yang FOMO sekarang kan gitu ya Mas Lugi ya. Atau semua kandungan yang ada di dalam bahan aktif yang teman-teman harus ketahui. Itu namanya advance yang biasanya kita pakai gitu ya. Kehususan Mas Lugi. Jadi lebih khusus lagi. Kalau basic skincare kita mengatakannya itu kita mulai daripada proses pembersihan. Kita harus menggunakan sabun atau kita menggunakan menggunakan essence gitu ya, menggunakan cairan yang kita bisa pakai. Kalau sekarang sih kadangkala tuh orang lebih menggunakan
yang 2 in 1, 3 in 1 Iya, gitu benar, ya benar. untuk Jadi, mengangkat ya. sisa make up gitu ya. Eh, Pokoknya tujuannya mengangkat sisa residu gitu ya. Lalu kita juga harus punya, Mas Lugi, salah satunya adalah sabun yang tepat untuk jenis kulitnya. Karena Nah, kita iya. pertama udah bilang jenis kulit. Mm-mm. Yang ketiga, kita harus sebetulnya kita wajibkan itu menggunakan toner. Itu beberapa narasumber yang sering ada di TikTok itu toner juga disebut sebagai basic skincare. Kenapa toner sangat penting? Selain dia menjaga daripada pH kulit, dia juga mensubstitusi atau membawa serta mempersiapkan kulit untuk bahan aktif selanjutnya Nah, masuk ke dalam kulit itu lebih deep, lebih dalam. Jadi mempersiapkan kulit terlebih Ya. dahulu, sahabat iya, Telination. iya. Cuma memang syarat di toner itu banyak sekali syaratnya, tergantung kita mau berapa persen ada kandungan bahan-bahan aktif tertentu yang membuat kulit itu mempersiapkan diri. Salah satu bahan aktif yang memang dibutuhkan adalah jenis daripada alkohol yang ada di dalamnya. Nah, lalu ada kandungan-kandungan yang lain yang menyerupai alkohol, seperti adanya triti oil. Triti oil itu dari biasanya dari sintetis ekstrak dari teh, Mas Lugi gitu. Triti oil. Nah, biasanya kita menggunakan tersebut, bahan-bahan aktif tersebut. Iya. Ya sering ya kandungannya. Kadangkala triti oil itu kandungannya bisa sama dengan kita menggunakan alkohol. Kan sering sekali ya ada triti oil dipakai untuk produk-produk acne. Iya. Bener kan? Saya sering dengarnya TTO Ya, itu di TTO. ya. Nah, itu dia. Karena di TTO ini dia punya yang paling tidak setara dengan alkohol. Oke. Jadi bisa membantu untuk dia antibakteri, bisa membantu sebagai kayak disinfektan deh gitu di kulit gitu ya, supaya bakteri tidak bisa atau tidak mudah masuk ke dalam kulit. Seperti itu tujuannya. Lalu selanjutnya setelah kita menggunakan sabun ya yang sesuai dengan jenis kulitnya, menggunakan toner, baru kita menggunakan Produk terbaru. betul produk terbaru. Kita punya anti-aging Nourish Skin Serum. Nah, kapan sih serum itu dipakai? Sebelum kita kalau dokternya memberikan krim malam, kita pakai sediaan yang paling tidak konsistensinya lebih Cair. lebih cair atau lebih encer terlebih dahulu. Kalau serum biasanya konsistensinya ini kan juga berbunyi ya. Kalau kita kalau kita kocok, berarti serum terlebih dahulu baru kita menggunakan intensive night gitu, Mas Lugi gitu. Dan serum pun boleh. Kapan serum itu dipakai? Apakah boleh malam hari aja apa siang hari? Kita kalau semuanya tahu ingredient atau bahan aktif di dalam serum tersebut, ada serum yang memang kita lebih tepatnya digunakan malam hari. Karena ada beberapa bahan aktif yang kalau kita pakai siang hari itu kurang mendapatkan manfaatnya kalau terkena sinar matahari. Artinya produk tersebut mudah terpapar, teroksidasi, atau tidak tepatnya kalau dipakai siang hari ya dengan paparan sinar matahari gitu ya, Mas Lugi, dia tidak akan mendapatkan manfaat yang tepat untuk kulit. Kalau seumpamanya serum-serumnya ada kandungan retinol gitu ya, karena kandungan tersebut kan diklaim sebagai bahan aktif untuk yang lightening agent gitu, bukan whitening ya, lightening agent gitu, itu tepatnya dipakai malam hari karena dia tidak tepat atau dia fotosintesis, dipakai untuk siang hari gitu. Atau kandungannya itu double, ada Vitamin C gitu ya. Lalu kita ada kandungan-kandungan yang Vitamin C itu mudah banget break, mudah banget rusak, Mas Lugi, kalau dia terpapar atau teroksidasi dengan sinar matahari. Jadi tepatnya kapan kalau Vitamin C tepatnya dipakai malam hari. Malam, Dok ya. Iya. Jadi serum terlebih dahulu, cari dulu yang paling cair gitu. Ini kan kita cair ya Mas Lugi ya, karena bentuknya dari sabun muka cair, terus toner lebih cair lagi. Iya. Langsung agak kental sedikit tapi masih cair. Iya. Serum baru kita ke krim malam. Krim malam. Padat, ya, Dok, ya? Iya, seperti itu. Dan teman-teman kalau semuanya kita tahu tadi juga, kapan sih kadang-kala orang bilang, saya kok udah pakai skincare tiap hari ya, bilangnya ya, saya kok udah pakai skincare tiap hari, tapi kok nggak mendapatkan hasil. Rata-rata kan, rata-rata kan infonya
seperti itu atau keluhannya seperti itu karena mungkin produknya pada saat penggunaannya tadi tidak tepat, Mas Lugi, urutannya. Urutannya tidak tepat. Betul, urutannya tidak tepat. Jadi teman-teman boleh mereview kembali kira-kira urutan yang dipakai sebagai basic skincare, sebagai skincare-nya, perawatannya rutinnya itu harus sesuai yang tadi gitu. Jadi itu juga menjadikan salah satu faktor kekurang suksesan ya, mungkin ya, kok gue nggak sukses ya, udah pakai produk, udah tadi gitu, investasi yang kita anggap bukan pengeluaran gitu ya, kita udah selalu punya tiap bulan itu ada budgeting untuk kita pembelian produk atau kita juga kita melakukan treatment, tapi kok kurang berhasil gitu ya. Nah coba review kembali teman-teman gitu ya, urutannya apakah sudah tepat, lalu juga pada saat kita menggunakan kapan waktu yang tepatnya. Kalau essence ya, kalau serumnya dipakainya kita saat mau tidur, akhirnya bantal yang akan mendapatkan manfaatnya. Bantalnya jadi sehat dok. Bantalnya yang jadi kotor. Ya. Kalau bantal kan nggak mungkin diberikan nutrisi ya. Jadi pada saat kita memberikan nutrisi pada kulit, punya kecukupan waktu untuk bisa diresop atau diserap oleh kulit, karena yang punya kebutuhan kulit bukan bantal. Semakin cepat sahabat Nation memasukkan bahan-bahan aktif untuk mensupport, itu akan mendapatkan hasil yang baik. Gitu ya Mas Lugi. Jadi kalau semuanya Dokter Tuti ngasih tahu ke pasien itu, ya lebih cepat setelah sholat Isya itu akan lebih baik lagi. Tapi habis itu kebiasaannya ya harus juga diikuti dengan kebiasaan yang baik. Karena tadi kalau bicara tentang kulit, tentang cantik, itu harus luar dalam. Kita mulai mengunci diri untuk tidak makan yang memang akan membuat berat badan kita naik gitu ya. Jadi kalau kita sudah mau intermittent fasting, kapan kita memulainya gitu ya, itu lebih baik lagi. Dengan intermittent fasting teman-teman pasti akan mendapatkan tadi, selain tubuh yang sehat gitu Mas Lugi, kulit juga pasti akan sehat. Dokter Tuti tidak menyarankan orang untuk semua intermittent fasting karena tergantung kebutuhannya. Tapi pada saat kita malam sudah mulai mengunci, sudah memberikan semua hal baik gitu ya, kita juga tidur tuh afirmasi, motivasi diri, semua diberikan nutrisi Mas. Pikiran kita diberikan nutrisi ya, dengan kita segala hal memikirkan yang sehat, malamnya kita bersyukur, kulitnya kita berikan nutrisi, jiwa raga kita juga kita berikan nutrisi ya. Mungkin bisa dengan mengaji, mungkin nanti kita bisa mempersiapkan diri juga dengan ibadah gitu ya. Kalau orang yang bekerja malam harinya kita bisa preparation, bahkan sampai baju yang kita preparation untuk tampil hari ini. Iya, dari malam dok. All about. Jadi semuanya adalah bagian daripada kehidupan kita Mas Lugi. Kalau kita bicara tentang cantik, tentang percaya diri, tentang penampilan, harus mau mulai dari sedini mungkin. Iya. Kalau nggak mulai dari sekarang, mau kapan lagi dok? Betul, betul. Lagi dok ya. Iya, betul seperti itu. Kita coba lagi ulas tentang ini ya Mas Lugi, karena kita kan banyak produk nih, banyak produk kita yang tadi teman-teman gitu ya. Produk kita itu yang paling penting tadi kita sudah tahu dulu, kita urut dulu Mas Lugi, takut kelewat ya. Yang pertama itu memang kita sebagaimana mungkin kalau kita sudah terlahir sebagai manusia, kita harus tahu dulu bagaimana jenis daripada kulit kita. Yang kedua kita tahu terlebih dahulu setelah jenisnya ini, yang kedua adalah fase di mana tahu problem kulit kita. Setelah kita tahu problem kulit kita, jadi kita tahu indikasinya bahwa kita kulitnya punya problem di akne. Kita problemnya di pigmen gitu ya. Kita punya problemnya seumpamanya di kondisi di mana kulit kita kering gitu ya. Nah kan itu jadi problem semuanya. Setelah kita tahu problem, pilihlah dengan bijaksana, kalau boleh kita bisa dong punya manajer kesehatannya kita. Klinik Utama Nation ini bisa menjadi sahabat Nation, bisa jadi manajer kesehatannya teman-teman sahabat Nation, atau yang nonton deh gitu ya, yang nantinya bergabung menjadi sahabat Nation bisa, karena kita perlu orang yang akan menjadi manajer. Seperti Mas Lugi kan ini ya, manajer di divisi marketing. Teman-temannya Mas Lugi ini banyak banget gitu yang Mas Lugi mengatur secara manajerial. Dari mulai mengatur budget, dari mulai mengatur semua schedule termasuk schedule Dokter Tuti gitu ya. Betul, kan enak ya. Bahkan sampai skrip Dokter Tuti untuk bicara apa itu sudah
sama Siapkan. Mas Lugi disiapkan. Nah seperti itu sahabat Clinician, enaknya kita punya manajer kesehatannya kita. Nah klinik Clinician tuh bisa menjadi salah satunya adalah sahabat Clinician yang di sini tuh punya dokter apa aja Mas Lugi? Dokter sini kita lihat dari bawah dok ya. Oke. Kita ada spesialis neurologi dok. Ada dokter umum estetika tentunya. Ada bedah plastik. Kita punya dokter spesialis ortodonti. Punya dokter umum gigi juga. Ada psikolog dokter. Kita ada terapis juga di sini. Ada praktisi fisio dan akupuntur dokter di sini. Banyak banget. Ada internis juga dokter. Iya, ada internis, dokter umum, orto, banyak ya. Bedah plastik. Iya. Dan bahkan kita psikolog, ada ya akupuntur. Apa namanya tuh Pak Furkon yang harus hari ini ya, Pak Furkon ya. Hari ini Pak Furkon. Iya. Oh iya, kita belum ngasih tahu ya kalau kita menggantikan ya hari Betul, ini ya. teman-teman. Jadi fisioterapi. Harusnya hari itu kita bareng sama Pak Furkon di fisioterapis kita, cuman beliau sedang berhalangan hadir dan beliau itu akan mengisi di bulan depan dok, bulan Juli. Ya. Oke. Sebelum selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman ya. Ada 2 pertanyaan. Boleh. Dari Tim. Kak CTR Mawar. Ya. Lebih baik skincare atau treatment untuk investasi? Oke. Langsung jawab saja dokter. Oke, ini Diulangi pertanyaannya keren banget, keren banget nih ya. Kayaknya harus udah kasih hadiah deh kakak ini, kakak yang cantik, yang selalu berhadapan dengan nama Dokter Tuti nih padahal ya. Kak, kalau kita katakan skincare atau treatment, sebetulnya ini memang mau dijelaskan oleh Dokter Tuti habis ini. Karena kita baru mengulas skincare terlebih dahulu, terus tadi kita kan ada yang basic dan ada yang advance. Yang advance kalau dari skincare itu kita punya kebutuhan yang lebih spesifik lagi, serum gitu ya, serum atau apapun gitu ya, yang kita peruntukkan udah lebih kerjanya itu akan lebih maksimal lagi, lebih ke kebutuhan, lebih merawat gitu ya, kayak serumnya di sini serumnya anti aging, berarti kebutuhannya untuk usia berapa gitu ya. Bukan usia di bawah 20, kebutuhannya sudah mulai yang tadi, yang menghambat proses penuaan. Berarti antara 25 sampai 30 tahun lebih, yang sudah punya kebutuhan khusus, ya teman-teman ya. Kita sudah harus menggunakan juga bahan-bahan aktif khusus. Makanya teman-teman harus aware juga dengan bahan-bahan aktif yang terkandung di dalam produk kita. Nah, yang mau dibicarakan satu lagi adalah yang advance itu tindakan atau perawatan. Treatment. Betul. Itu adalah yang kita sebut dalam perawatan itu adalah perawatan yang advance. Jadi ada perawatan basic, ada perawatan yang advance. Perawatan yang advance ini adalah tindakan ataupun treatment, Mas Lugi. Treatment yang paling gitu ya, dikatakan yang paling awal kita tadi membantu proses untuk menghambat penuaan itu dari apa? Dari proses yang kita akan membantu kulit itu dibantu paling tidak untuk pengelupasannya. Jadi ada proses yang namanya kita keratolitik. Jadi proses keratolitik itu kalau semuanya ada penumpukan sel kulit mati di stratum lapisan kulit bagian atas, walaupun secara ini ya fisiologis itu memang terjadi yang tadi 28 sampai 30 hari. Tapi kita tambah gitu dengan zat-zat aktif yang memang mengandung keratolitik gitu. Itu ya. Jadi fungsinya untuk membantu pengelupasan kulit. Yang soft dari bahan-bahan aktif biasanya dari AHA, BHA, AHA-BHA atau acetylsalicyl kayak gitu kan. Nah, kalau yang tadi Dokter Tuti jelaskan, kalau menggunakan alat kita bisa menggunakan, kalau yang di rumah kita bisa menggunakan scrubber gitu ya. Ini juga kayak treatment yang kita bisa lakukan di rumah. Kita bisa melakukan scrub gitu. Itu juga sama gitu ya. Caranya dengan scrub. Kalau kita nggak cukup adekuat atau nggak cukup kayak memberikan dampak yang lebih kepada kulit, harus ke klinik, Mas Lugi. Harus dengan treatment. Minimal kita dilakukan microdermabrasi 10 hari sekali atau 2 minggu. Atau 2 minggu sekali, ya. Tapi ini tidak bisa akan cepat instan mendapatkan hasil, Mas Lugi. Tetap microdermabrasi kapan sih dilakukan? Ya, pada saat kita datang melewati tadi analisa kulit, indikasinya, tahu kita perlu bisa langsung dilakukan. Gitu ya. Sekalian facial plus kan kita ada tuh ya.
ya. Habis itu microdermabrasi ya, jadi facial, tambahin nih MD, ayo paket apa tuh? Happy Hour A dan Happy Hour B. Betul. Tambahin lagi ionto, Iya. masukin lagi serum. Serum. Ya, gitu ya. Nah, itu kan paketnya lengkap nih. Lengkap Happy paketnya, Hour yang iya. B ya, Mas Lugi ya. Nah, seperti itu harus ke klinik. Karena alat itu nggak mungkin kita boyong, kita beli, semua alat kita siapin di rumah, lebih baik datang ke sini melewati tadi konsultasi dengan dokter, lalu kita akan tadi skin dulu pakai apa? Skin Skin analyzer. analisa, kita tahu dengan jelas, itu pasti deh jawabannya tepat gitu ya, walaupun tidak terlalu tepat sekali karena namanya alat ya. Iya, betul. Nah, habis itu, tapi kan kalau dokter insya Allah analisanya tepat. Habis itu dilakukan tindakan seperti tadi. Lah, selanjutnya bisa lagi kita dilakukan tambahan apa? Kita setelah itu dokter perlu chemical peeling. Itu juga bisa dilakukan untuk treatment. Kita juga punya alat banyak di sini, Mas Iya, Lugi. betul, betul Kalau sekali. kebutuhannya untuk menghambat aging prosesnya kita lewat dari HIFU, kita punya alat HIFU, Ada. gitu ya. Tapi tentunya harus dengan konsultasi dokter. Kita juga di sini punya laser, ya. Kita alat di sini banyak sekali. Punya proionik, Betul. punya alat yang banyak sekali. Andai punya alat untuk lifting, gitu ya. Atau tindakan yang kita bisa dengan tindakan dokter spesifik yang lebih khusus. Kita bisa ada botox, Iya. bisa ada filler, bisa ada tanam benang atau thread lift, banyak yang atau skin booster, kolagen stimulator gitu. Jadi tadi ya bisa dengan bahan yang dimasukkan, bisa dengan alat penggunaan alat, atau bisa teman-teman itu kalau semuanya teman-teman belum punya yang seperti ini bisa dilakukan di rumah itu seminggu paling tidak 2 kali. 2 kali aja. Iya, tujuannya tadi membantu proses di mana menghambat proses penuaan itu dari penggunaan alat ataupun bahan yang membantu prosesnya ini ya Mas Lugi. Artinya tidak mungkin kita secara manual, Iya, pasti harus betul. membutuhkan treatment. Iya, oke. Betul, tindakan khusus lah gitu. Iya. Yang dikatakan adalah tadi untuk yang kita lebih advance lagi. Dan tadi ya jangan dikatakan skin investasi itu adalah pengeluaran. Iya, dokter, benar sekali dokter. Betul. Jadi betul. kita harus kompak di sini ya. Tadi pertanyaannya kan produk dan treatment ya, skincare dan treatment, ternyata dua-duanya itu sangat-sangat penting. Yang satu basic dok ya, satu lagi advance dok ya. Dan satu lagi tadi kita harus kesepakatan juga dok, kita lebih fokus ke healthy skin dok ya daripada flawless makeup dokter ya. Iya, Karena itu iya. sangat perlu diperhatikan ya, di balik makeup itu kita harus terdapat kulit yang sehat pemirsa. Oke, pertanyaan selanjutnya boleh? Ada dari Kak Imas Masito 11. Oke. Dok, beri tips dong investasi jangka panjang agar kulit tetap sehat. Oke Ih, dok. pertanyaannya Dari bagus-bagus. Kak Imas, dok. Thank you ya Kak Imas nih. Kak Imas Masito nih juga Iya. aktif. Terima kasih Kak Imas udah selalu support kita. Nah, kalau semuanya skincare untuk investasi jangka panjang, syaratnya satu aja Kak Imas. Harus tahu dulu jenis daripada kulit kita tadi Dokter Tuti katakan. Jadi Kak Imas coba deh datang ke sini atau tadi kata Pak Lugi gitu. Kita bisa konsultasi online ya Mas bisa Lugi. banget. Supaya tahu nih Kak Imas bagaimana jenis kulit Kak Imas. Kan Dokter Tuti cuma kenalnya lewat virtual seperti ini ya Mas Lugi ya. Benar. Baiknya kita memang face to face gini face Mas lebih Lugi. enak, Betul iya. nggak Mas Lugi? Seperti apa sih jenis kulitnya? Seperti apa sih permasalahan kulitnya? Nanti kita bisa berinvestasi dengan bijak. Semua harus pilihannya seperti bijak ya gitu. Jadi Bu Imas mengenai skincare, perawatan gitu ya, ataupun treatment itu adalah bagian dari self care gitu, atau kita well-being, kita mulai mencintai diri kita gitu. Kalau kita mencintai diri kita, mulai daripada berilah yang terbaik. Betul. Betul ya Mas Lugi ya gitu. Iya, iya. Untuk membuat pengertian begini ya Mas Lugi ya, Dokter Tuti itu harus punya kata-kata yang membuat Dokter Tuti yakin gitu, dan teman-teman yang ada di sana itu juga yakin, karena kalau kita merawat kulit itu sama dengan kita menjaga hati kita sendiri, menjaga hati kita dengan lembut, lalu juga kita konsisten dan menjaga hati kita dengan penuh cinta. Betul Mas Lugi banget. begitu. Iya. Jadi kalau kulit juga kita sayangi, kulit juga kita hormati, kita hargai haknya untuk dirawat, teman-teman yang tadi
skin investment ini bukan tentang pengeluaran. Kalau bicara tentang produk, udah sering banget kita ya spill produk kita. Tiap hari, Dok. Iya, betul. Tapi bagaimana hari ini, yuk teman-teman semuanya, kita merubah mindset kita. Sebetulnya hari ini Dokter Tuti duduk di sini tuh pengen ngajakin seperti itu, Mas Lugi. Luar biasa. Itu ya, jadi yuk gitu. Kalau teori sering banget narasumber kita di sini atau teman-teman dapat masukan dari narasumber yang keren-keren di sana gitu ya. Bisa kita ngelihat banyak sekali di TikTok edukasi ya Mas Lugi gitu ya. Atau dari YouTube atau dari apapun. Tapi teman-teman buka dong tadi webnya kita ya. Lineation.id. Betul, lineation.id ya. Itu nanti teman-teman akan dapat sekali informasi mengenai kesehatan kulit apa saja. Ya, Mas Apalagi Lugi. kita komplit banget, Dok. Kita Betul, kan bukan cuma kulit ya, Mas Lugi ya. Kita disebutnya klik utama Lineation ini disebut one stop medical service ya. Betul. Jadi head to Dok. Jadi dari kesehatan semuanya Dok, pokoknya Dok. Dari ujung rambut sampai ujung kaki Dok, kita ada semua perawatan di sini. Jadi teman-teman jangan sedih. Kalian bisa cek semuanya dan kita juga nanti bakal spill promo juga Dok di setelah sesi ini seperti itu Dok. Jadi mungkin Kak Imas yang tadi ya mulai dari kita tahu dulu, yuk datang ke klinik Clination atau boleh nih menghubungi kakak-kakak CS kita. Iya, di bawahnya ada nih. Ada kan? Boleh, Lalu memang pilih basic skincare dengan sangat bijaksana. Ya. Tadi ya, sudah ya seringkali kita bicara dengan ini ya, produk untuk basic skincare-nya udah. Tapi kalau yang advance harus kudu diprioritaskan pengeluarannya. Kita harus menggunakan serum, lalu juga kita harus treatment dan jangan lupa kita harus menggunakan moisturizer karena dia akan mengunci kulit kita dari hidrasi. Nah, mengoklusi gitu ya, akan masuk ke kulit kita fungsinya dan menjaga hidrasi daripada kulit kita. Jangan pelit ya yang tadi. Skin investasi, jangan bicara mengenai pengeluaran. Dan yang terakhir dijaga dengan sunscreen, Mas Lugi. Itu wajib banget. Sudah wajib banget. Nanti kalau tentang sunscreen, tentang sunblock, itu kan sudah banyak juga ya yang kita sudah tahu. Oke, semoga terjawab ya Kak Imas ya. Semoga terjawab dan semoga dapat hadiahnya dari kita nih. Iya. Nah, sebelum Q&A nih Dok. Tapi kita tanya dulu, Kak Imas sudah merasakan treatment di klinik Clination belum? Coba Kak Imas jawab. Coba jawab langsung Kak Imas. Kak Imas sering banget nonton live Instagram Clination nih. Dapat perawatan treatment di klinik Clination belum? Pernah, Ayo jawab. Kayaknya udah pernah. Kita tunggu jawaban Kak Imas. Jawab. Ayo Kak Imas kita jawab. Udah pernah belum? Dapat produk skincare pas sudah pernah. Perawatan dan datang ke sini udah pernah belum? Ayo. Coba jawab ya Kak Imas. Ini nanti kita berikan khusus kalau Kak Imas ngejawab. Udah nggak ada Kak Imasnya. Kak Imas kenapa nggak ada? Mungkin lagi ngumpet nggak diklik. Ada satu lagi yang nanya. Oke. Boleh? Nggak apa-apa, boleh. Kalau kita nggak rutin pakai skincare, bahaya yang paling nyata itu apa ya Dok? Yang tanya cewek apa cowok? Cewek. Pipit. Kak Pipit. Halo Kak Pipit, apa kabar? Kak Pipit sibuk nih ya. Kak Pipit sibuk. Kalau kita nggak pakai skincare bahayanya. Apalagi kalau produk skincare ini kita nggak setelah basic Kak Pipit kita nggak menggunakan sunscreen. Itu sangat bahaya banget. Karena protection itu memang sangat esensial. Menjadi marwah utama dari perawatan kulit. Mungkin kalau Kak Pipit bukan orang yang awam ya untuk produk-produk skincare karena Kak Pipit sangat erat hubungannya dengan Dokter Tuti gitu. Terima kasih untuk kepercayaannya. Tapi Kak Pipit sangat fatal banget kalau tidak menggunakan protection. Di mana-mana sama ya bisa kebobolan nih kalau nggak pakai protection ya. Nah kebobolannya macam-macam Kak Pipit. Sumamanya kita nggak memprotek ya. Investasi kita, uang kita nggak berinvestasi pada uang, kita nantinya nggak punya tabungan, ya. Tidak investasi pada kulit, ya kulitnya tadi punya problem, ada masalah di kulit gitu ya. Investasi pada kulit yang paling penting sebagai gatekeeper, ya proteksi adalah sunscreen. Nah, yang lainnya sudah sangat jelas ya, sering banget kita ini. Tapi kalau sebenarnya kalau Dokter Tuti katakan gitu, bahwa yang pertama itu adalah pembersihan. Lalu kita kebutuhan untuk treatmentnya yang lebih lengkap lagi kita punya kebutuhan esen, punya kebutuhan serum gitu ya. Tentunya tadi disesuaikan dengan kebutuhan. Moisturizer itu akan mengunci hidrasi, protection itu adalah sunscreen
Itu dikatakan adalah kalau di Muslim itu kita wajib Kak. Wajib. Wajib. Sangat wajib. Oke. Tapi Kak Pipit sih bukan orang yang ini deh, udah tahu Dokter Tuti ya. Sangat pemerhati. Kak Pipit juga udah pernah datang Dok ya. Kak Pipit juga udah sering ya ke klinik Lunation betul. ya. Oke teman-teman, sebelum kita quiz time Dok nih, kita mau kasih bocoran sedikit nih promo apa aja di bulan Juni. Seperti di belakang ini kita ada promo produk. Namun yang mau aku highlight Dok, kita punya paket treatment terbaru Dok di Clinical Lunation. Ini ada paket 6 dan 12 kali treatment Dok. Tentunya dengan harga yang lebih murah dari sebelumnya. Asik dong. Asik banget. Kita ada 25 paket dan kalian bisa cek di Instagramnya Lunation dan seluruh media sosial Lunation. Karena kita ambil paket 6 kali dan 12 kali ini tentunya sekali lagi lebih murah dan lebih hemat dokter. Kita sangat amat memudahkan untuk sahabat-sahabat Lunation ini untuk datang ke klinik utama Lunation untuk menginvestasikan kulitnya Dok. Dibantu oleh tenaga-tenaga advance dan teknologi advance di klinik utama Lunation gitu. Oke dokter, tanpa nggak kerasa Dok ya, kita langsung ke quiz time Dok. Boleh Dok ya? Silakan. Oke dokter, sebelum kita closing dokter ada tips khusus nih Dok nih untuk skin investment ini biar teman-teman ini nggak bingung-bingung lagi nih dan nggak asal untuk menggunakan dan membeli skincare yang beredar di luar sana dokter. Oke, teman-teman, skincare itu bukan hasil instan. Dan pastinya kalau mau mulai kapan? Sekarang, saat yang paling tepat, sekarang. Dan yang terakhir, kuncinya adalah konsisten. Mungkin 3 kata itu Mas. Jadi kita mau kapan berinvestasi? Sekarang. Lalu skincare itu bukan hasil yang instan. Dan konsisten atau terus-menerus, rutin, long term, itu adalah kunci yang paling tepat. Jadi sama dengan kayak tadi itu Mas Lugi, bahwa rawat kulit kamu itu seperti kamu merawat hati kamu. Dengan lembut, dengan kita kasih sayang, dan tentunya konsisten penuh dengan cinta. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Dr. Tuti dan teman-teman semua. Quotes-quotes yang diberikan dan edukasi diberikan dari Dr. Tuti tersebut kita bakal save di Instagram, jadi teman-teman bisa tonton ulang Dok, dan kita masukin juga ke YouTube Dok, di YouTube Podcast. Jadi teman-teman yang ketinggalan nontonnya jangan sedih, abis ini kita langsung upload dan kalian boleh tanya melalui DM walaupun kalau pertanyaan di kolom komentar kita. Tanpa terasa dokter 1 jam juga dokter ya, kayaknya kurang dokter 1 jam ya. Kita tiap selalu begitu ya Mas ya. Selalu pertanyaan begitu. Masih banyak loh pertanyaan sebenarnya. Oke Mas. Oke, tanpa terasa di ujung acara kita sudah selesai untuk live hari ini. Sampai ketemu di live minggu depan dengan narasumber. Minggu depan itu Dok kita ada tentang bedah plastik. Iya. Nanti dokter dengan Dr. Steven Armada. Iya. Baik. Terima kasih. So stay tune terus di update-annya Clinic Lunation. Sampai jumpa sekali lagi. Selamat siang. Terima kasih Dr. Tuti sekali lagi. Baik, selamat siang. Bye-bye. Salam sehat.